Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Priya Pratama, mahasiswa komunikasi angkatan 2020 dari kelas 5 di Humas dengan NIM 666220078. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pendapat saya tentang soal yang telah ditanyakan dalam UTS Komunikasi Lingkungan. Jadi dalam UTS Komunikasi Lingkungan kali ini kita diberikan satu studi kasus. Bagaimana jika selama ratusan tahun hingga hari ini masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia menggunakan kendaraan listrik dalam menunjang aktivitas kesehariannya. Anda menikmati kendaraan yang tidak bising dan tentu saja ramah lingkungan. Tiba-tiba, ilmuwan di dunia berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi. Lalu muncullah wacana meluncurkan kendaraan berbahan bakar minyak. Pasar otomotif akan segera dibanjiri mobil-mobil yang anggaplah Anda sudah lihat dan rasakan seperti saat ini. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, saya dengan berat hati tidak setuju apabila kendaraan listrik digantikan oleh kendaraan berbahan dasar fosil. Kenapa tuh? Poin utamanya adalah bahan bakar tersebut tidak dapat diperbarui. Simpelnya, jika persediaannya itu habis, maka sayang sekali. Hal ini nggak akan dapat diperbarui secara mudah, karena kemunculan bahan bakar fosil secara besar itu bakal dapat ditemuin dalam 100 tahun ke depan. Maka, bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tak terbarukan, yang artinya, jika telah dipakai saat ini, maka besok tidak akan dapat terpakai lagi. Jadi sekali habis kayak gitu. Yang berikutnya ada meningkatkan polusi berupa racun dalam udara, atau biasa kita sebut radikal bebas. Pemakaian emisi gas alam atau bahan bakar fosil dapat meningkatkan polusi udara yang akan menjadi penyebab pemanasan global dan akan mencemari udara serta air. Udara yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar fosil dapat menyebabkan penumpukan partikel-partikel beracun yang bergabung dengan radikal bebas yang dihasilkan oleh debu, asap rokok, asap pembakaran sampah, dan lain-lain. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka udara tidak akan pernah sehat. Karena semakin meningkat tingkat radikal bebas, maka akan semakin banyak racun yang terhirup oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Dengan demikian, kandungan oksigen dalam udara akan semakin menipis. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, poin berikutnya adalah meningkatkan efek buruk pada pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan radioaktif yang dihasilkan dari zat uranium dan thorium yang dilepaskan ke udara yang nantinya akan terus melayang-layang ke arah lapisan atmosfer bumi, yang jika terus-menerus, udara sekitar atmosfer akan rusak dan menipis karena telah dicemari zat racun hasil pelepasan dari zat uranium dan thorium tadi, yang nantinya akan berakibat pada pemanasan global di mana-mana. Bumi akan jauh terasa 2 kali lipat lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi makin tahun makin panas gitu. Dan poin yang terakhir adalah mempengaruhi perubahan iklim yang ekstrim. Dampak dari pelepasan emisi karbon hasil pembakaran dapat menyebabkan kerusakan udara yang nantinya akan menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim pula. Bahkan jadi sangat sulit diprediksi dengan akurat nih oleh badan yang menangani kondisi cuaca, saking cepatnya transisi antara satu cuaca ke cuaca yang lainnya. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Oh, jadi gitu. Terus kalau kendaraan listrik kayak gimana? Poin yang paling utama adalah ramah lingkungan, dikarenakan kendaraan listrik ini nggak pakai BBM yang nantinya bakal ngasilin emisi karbon dan bakal nimbulin polusi udara. Mobil listrik ini nggak akan ngasilin residu emisi CO2 dan CO. Poin yang kedua adalah nggak berisik. Suara mesin yang dihasilin dari kendaraan listrik itu senyap, jadi nggak bakal tuh nimbulin kebisingan di jalan. Hal ini juga ngebuat pengendara ataupun orang di sekitar itu ngerasa jauh lebih nyaman dan nggak akan terganggu nih oleh adanya kendaraan listrik itu sendiri. Intinya, polusi suara di jalan itu bisa amat sangat dikurangin secara drastis. Poin yang ketiga adalah pengisian bahan bakar yang praktis. Dikarenakan kendaraan listrik ini dibekali baterai yang besar, jadi dia bisa jalan jauh hanya dengan sekali ngecharge. Pengguna dapat mengisi daya listrik di rumah ataupun tempat umum yang sudah disediakan. Nggak harus tuh ngantri di pom bensin layaknya kendaraan dengan bahan bakar fosil. Poin yang terakhir adalah perawatan mesin yang murah dan hemat.
Perawatan kendaraan listrik ini murah dan hemat dikarenakan tidak memiliki sistem pembuangan. Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar fosil, kendaraan listrik ini tuh nggak perlu ganti oli, radiator, serta perawatan lainnya. Karena itu, biaya perawatan mobil listrik jauh lebih murah. Karena mobil listrik itu bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga sangat murah untuk menjalankannya. Kemudian banyak insentif, terutama yang di Jakarta, ganjil genap kita nggak perlu repot lagi. Pajaknya hanya 10% di Jakarta kita bayarnya. Berdasarkan sifat kimia dan perilaku lingkungan, dampak emisi gas buang pada kendaraan bermotor itu digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahan pencemar yang menimbulkan pengaruh racun sistemik seperti hidrokarbon monoksida, timbal, ataupun timah hitam. Yang kedua, bahan pencemar yang mengganggu saluran pernapasan seperti oksida sulfur, partikulat, oksida nitrogen, ozon, dan oksida lainnya. Yang ketiga, bahan pencemaran yang menimbulkan kanker seperti hidrokarbon. Dan yang terakhir adalah kondisi yang mengganggu kenyamanan seperti bising, debu, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, kita seharusnya bisa memilih serta memilah kendaraan bermotor mana yang memiliki pembakaran sempurna, ataupun kendaraan yang tidak menimbulkan emisi gas buang, seperti contohnya kendaraan listrik yang telah dikembangkan pada saat ini. Jadi kesimpulan saya dalam menggunakan kendaraan listrik jauh lebih banyak manfaatnya serta lebih banyak keuntungannya ketimbang kita menggunakan kendaraan dengan bahan bakar fosil. Kenapa? Karena bahan bakar fosil yang nantinya akan habis dan akan sangat lama untuk diperbarui, itu yang pertama. Yang kedua juga para pekerja tambang yang ngambilin bahan bakar fosil itu juga rentan untuk mengidap penyakit pada paru-parunya karena kan berbahaya sekali di sana gitu. Selain itu juga kendaraan listrik kan ramah lingkungan ya, karena dia nggak menghasilkan residu emisi CO2 dan CO. Itu juga hitung-hitung turut serta untuk menjaga bumi kita, mengurangi pemanasan global, serta juga mengurangi polusi udara, polusi air, polusi tanah, bahkan kita juga ngurangin polusi suara, karena kan kendaraan listrik itu juga nggak berisik, senyap, jadi nggak akan mengganggu para pejalan kaki dan lebih meningkatkan kenyamanan para pejalan kaki di luar sana gitu. Kan sekarang banyak banget orang pusing tuh karena berisik ya kan, jadi hitung-hitung kita juga ya hitung-hitung membantu untuk tidak bikin pusing gitu kan.